Begitu banyak jiwa mendekati devosi suci ini tanpa memahami hakikat sejatinya. Mereka menggenggam butir-butir rosario namun melewatkan maknanya. Mereka mengikapkan kata-kata, tetapi gagal membuka hati mereka. Anak-anakku yang terkasih, kebutaan rohani ini harus berakhir. Sebab di masa-masa penuh gejolak ini, ketika dasar iman diguncang oleh angin sekularisme dan kebingungan moral, kita membutuhkan perlindungan rosario lebih dari sebelumnya. Bagaimana jika kukatakan bahwa hampir semua orang beriman, ya, bahkan mereka yang mendoakan rosario setiap hari, telah melewatkan kekuatan transformatifnya? Bagaimana jika kuungkapkan bahwa perbedaan antara mendoakan rosario dengan benar dan tidak benar adalah perbedaan antara kemenangan rohani dan perjuangan yang terus berlanjut? Ini bukan sekadar dugaan. Ini adalah kenyataan yang kusaksikan dalam pelayanan pastoralku, dalam kesaksian para kudus, dan dalam wahyu-wahyu tenang yang diberikan melalui doa. Hari ini aku mengajakmu untuk melakukan perjalanan penemuan kembali. Jika hatimu merindukan persekutuan yang lebih dalam dengan surga, jika jiwamu mencari perlindungan dari badai kehidupan modern, jika engkau ingin mengalami kekuatan rosario sepenuhnya sebagai saluran rahmat ilahi, maka dengarkanlah baik-baik apa yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku memintamu untuk mempersiapkan hatimu. Letakkan tanganmu di atas dada sekarang dan dalam keheningan saat ini, bisikkan doa yang sederhana. Maria, ibuku, bukalah hatiku untuk menerima pesan ini. Sekarang marilah kita memulai warisan suci rosario. Perjalanan rosario dalam sejarah keselamatan bukanlah hal yang kebetulan. Ketika bunda kita yang terberkati mempercayakannya kepada Santo Dominikus pada abad ke-13, ia tidak memberikan sekadar praktik devosi baru. Tidak, ia mengajarkan kepada gereja sebuah senjata rohani dengan kekuatan luar biasa. Selama berabad-abad, rantai doa ini menjadi benteng kita di masa kegelapan, tempat perlindungan kita di masa pencobaan. Para kudus telah mengagungkan keutamaannya. Para martir menggenggam butirannya saat menghadapi maut. Para pendosa menemukan penebusan melalui misteri-misterinya. Dan sepanjang zaman, Wakil Kristus menyerukan kepada umat beriman untuk memeluk devosi ini sebagai perisai melawan kejahatan. Mengapa rosario tetap bertahan sementara banyak praktik lainnya lenyap di telan sejarah? Karena rosario bukan berasal dari manusia semata. Ia bersifat ilahi. Rosario mengandung jejak surgawi. Saat kita mendoakan rosario, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata. Kita memasuki jantung sejarah keselamatan melalui mata Dia yang paling dekat hidupnya dengan Kristus, Maria, Bunda Allah. Rosario menghubungkan kita dengan kehidupan Kristus dengan cara yang tidak dapat dilakukan doa lainnya. Setiap misteri terbuka di hadapan kita seperti lukisan suci, mengundang kita tidak hanya untuk mengingat peristiwa, tetapi untuk mengalaminya. Saat kita merenungkan peristiwa pewartaan, kita berdiri bersama Maria saat ia mengucapkan fiat-Nya. Saat kita merenungkan penyaliban, kita berlutut di kaki salib bersama Dia. Misteri-misteri ini bukan sekadar peristiwa sejarah yang jauh, melainkan kenyataan yang hadir dan kita ikut serta di dalamnya. Bunda kita sendiri telah menekankan pentingnya rosario dalam penampakannya sepanjang sejarah. Di Fatima, ia memperkenalkan diri sebagai Bunda Rosario dan menjanjikan rahmat istimewa bagi mereka yang setia mendoakannya. Di Lourdes, ia menampakkan diri dengan rosario tergantung di lengannya. Di Akita, di Kibiho, berulang kali ia menggerakan kita kepada Dia ini. Namun inilah wawasan penting yang diwahyukan kepadaku, janji-janji dan rahmat ini tidak secara otomatis diberikan kepada siapapun yang hanya sekadar mengucapkan doanya. Doa itu membutuhkan sesuatu yang lebih. Ia membutuhkan hati yang berdoa dengan benar. 5 kesalahan fatal. Anak-anakku, dengan kasih dan kepedulian pastoral, aku harus menjelaskan 5 kesalahan mendasar yang mencegah sebagian besar umat beriman mengalami kekuatan rosario secara utuh. Kesalahan-kesalahan ini begitu umum terjadi bahkan di kalangan Katolik yang paling taat, seringkali tanpa mereka sadari, sehingga mengurangi buah rohani dari devosi mereka. Kesalahan pertama adalah pengucapan mekanis. Berapa kali kita mengambil butir rosario dan mulai berdoa, sementara pikiran kita mengembara ke 1000 arah? Kita mengucapkan doa Salam Maria, tetapi hati kita tetap jauh, terjebak dalam kekhawatiran duniawi dan berbagai gangguan. Doa dengan bibir tanpa hati seperti mempersembahkan rangkaian bunga layu kepada Bunda Maria. Apakah kamu akan memberikan hadiah seperti itu kepada ibumu di dunia? Maka mengapa kita memberikan persembahan rohani yang layu kepada Bunda Allah? Ingat sabda Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dariku. Matius 15:8.
Ketidakharmonisan ini menciptakan gangguan rohani yang melemahkan kekuatan doa kita. Seperti panggilan telepon dengan sinyal buruk, pesannya terputus-putus dan tidak jelas. Kesalahan kedua adalah tergesa-gesa. Banyak orang terburu-buru menyelesaikan rosario seolah tujuan utamanya hanyalah menyelesaikannya. Mereka mendaraskan apa yang kusebut rosario tanpa napas. Kata-kata berjatuhan satu sama lain begitu cepat hingga tak ada ruang bagi maknanya untuk menyentuh jiwa. Anak-anakku, doa bukanlah lomba. Setiap butir rosario seharusnya menjadi ketukan lembut di pintu Maria, bukan ketukan terburu-buru saat kamu lewat begitu saja. Ketika kita berdoa dengan tergesa-gesa, kita memberitahu hati kita sendiri bahwa kita hanya menyelesaikan kewajiban, bukan sedang terlibat dalam percakapan suci dengan surga. Kitab suci mengingatkan kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46:10. Keheningan ini penting dalam doa. Satu peristiwa yang didokan dengan perlahan dan penuh penghayatan memberikan buah rohani lebih besar daripada 5 peristiwa yang didokan tergesa-gesa dan sembarangan. Kesalahan ketiga, mungkin yang paling berat, adalah mengabaikan misteri-misterinya. Rosario bukan hanya doa vokal. Ia adalah doa kontemplatif, perjalanan menyusuri kehidupan Kristus dan Maria. Setiap misteri adalah jendela ke dalam sejarah keselamatan yang mengundang kita untuk menyelaminya. Mendoakan rosario tanpa merenungkan misterinya seperti mengunjungi rumah seorang sahabat tetapi tidak pernah masuk ke dalam. Hanya meninggalkan catatan di pintu dan pergi. Misteri-misteri adalah inti rosario. Tanpa mereka, rosario hanyalah tubuh tanpa jiwa. Saat kita merenungkan peristiwa pewartaan, kita seharusnya merasakan penyerahan diri Maria yang rendah hati. Saat kita merenungkan penyaliban, kita ikut serta dalam penderitaan penebusan Kristus. Kontemplasi ini mengubah rosario dari rangkaian doa yang berulang menjadi perjumpaan hidup dengan kebenaran Ilahi. Kesalahan keempat adalah berdoa tanpa niat. Banyak orang mendekati rosario sebagai devosi umum, tanpa mengarahkannya kepada kebutuhan atau keprihatinan tertentu. Doa tanpa niat seperti anak panah yang dilepaskan tanpa sasaran. Ia mungkin melesat, tetapi tidak akan menjadi tujuan. Tuhan, kita mengajar kita untuk meminta apa yang kita butuhkan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7:7. Rosario menjadi paling kuat saat kita mengarahkannya pada niat-niat tertentu, untuk pertobatan para pendosa, untuk perdamaian dunia, untuk kesembuhan orang sakit, untuk jiwa-jiwa di api penyucian, untuk kebutuhan rohani kita sendiri. Kesalahan kelima adalah keterpencilan. Rosario adalah doa yang bersifat pribadi sekaligus komunal. Ketika kita mendoakannya secara terpisah dari tubuh Kristus, kita mengurangi kekuatan kebersamaannya. Orang-orang Kristen awal membaktikan diri dalam doa, Kisah Para Rasul pukul 1:14, bersama Maria, dan kesatuan itu memperkuat kesaksian mereka, ketika keluarga mendoakan rosario bersama. Ketika paroki-paroki berkumpul dalam devosi ini, ketika gereja universal bersatu dalam doa ini, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Seperti yang dijanjikan Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sanalah aku di tengah-tengah mereka. Matius pukul 18:20. Anak-anakku yang terkasih, jika kalian mengenali kesalahan-kesalahan ini dalam kehidupan doamu, jangan berkecil hati. Kerahiman Tuhan menerima bahkan doa-doa kita yang tidak sempurna. Namun seperti obat yang diencerkan, doa seperti itu tidak dapat membawa penyembuhan sepenuhnya. Kita hanya menerima sebagian kecil dari rahmat yang tersedia, mengalami pertumbuhan rohani yang terbatas, dan kehilangan kesempatan untuk menjadi perantara yang kuat. Izinkan aku membagikan sebuah kisah dari pelayananku yang menggambarkan kebenaran ini. Seorang wanita yang saleh pernah mendatangiku, gelisah karena tidak mengalami kemajuan rohani meskipun mendoakan beberapa rosario setiap hari. Setelah mendengarkannya dengan saksama, aku berkata, "Putriku, rosariomu sampai ke bibirmu, tapi tidak ke hatimu. Besok, doakan 1 rosario saja, tapi doakan seperti yang akan kuajarkan padamu." Aku membimbingnya dengan metode yang akan kubagikan padamu sekarang. Beberapa minggu kemudian, ia kembali dalam keadaan berubah, wajahnya bersinar dengan sukacita. "Yang mulia," serunya, 1 rosario yang didoakan dengan benar telah memberikan lebih banyak bagi jiwaku daripada bertahan-tahan doa kosong. Sekarang aku akan membagikan metode suci untuk mendoakan rosario. Metode yang mengubah devosi ini dari rutinitas menjadi perjumpaan dengan rahmat ilahi. Pendekatan ini tidak rumit, tetapi membutuhkan kehadiran dan niat sepenuh hati.
Inilah 5 prinsip dasarnya. Pertama, berdoalah dengan hati, bukan hanya dengan bibir. Lebih dari sekadar menghindari doa mekanis, setiap doa harus dipenuhi dengan kasih dan pengabdian. Sebelum memulai rosario, lakukanlah tindakan kasih yang tulus. Maria, aku mencintaimu sebagai ibuku. Bantu aku berdoa dengan hatiku. Saat mendaraskan setiap salam Maria, bayangkan kamu berbicara langsung kepada Maria, yang hadir di hadapanmu dengan segala rahmat dan keindahannya. Ini bukan sekedar kailan. Ini adalah pengakuan bahwa Maria sungguh hadir ketika kita berdoa. Sesekali, berhentilah dan ungkapkan isi hatimu. Bunda, aku butuh bantuanmu dalam perjuangan ini, atau, terima kasih atas kehadiranmu. Momen-momen yang tulus ini mengubah rosario menjadi percakapan yang hidup. Ingatlah kata-kata Santo Bernardus, pandanglah bintang itu. Panggillah Maria. Ia menunggu mendengar suaramu, bukan sebagai ratu yang jauh, tetapi sebagai ibu yang penuh kelembutan yang rindu mendekat kepada anaknya. Kedua, renungkanlah misteri-misteri dengan dalam. Masuklah secara rohani ke dalam setiap adegan. Saat merenungkan pewartaan, bayangkan kamu berada di ruangan bersama Maria. Dengarlah salam malaikat. Rasakan keterkejutannya dan penerimaannya yang rendah hati. Biarkan fiatnya menjadi fiat mu. Setiap misteri memanggil kita untuk menjadi peserta, bukan sekadar penonton dari drama keselamatan. Sebelum setiap peristiwa, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan misteri itu, mungkin dengan membaca kutipan kitab suci yang relevan. Selama satu peristiwa, kembalilah ke berbagai aspek misteri itu dengan setiap salam Maria, biarkan detailnya menyentuh hatimu. Santo Yohanes Paulus II menulis dalam Rosarium Virginis Mariae, tanpa kontemplasi, rosario hanyalah tubuh tanpa jiwa, dan pengulangannya berisiko menjadi rutinitas yang kosong. Mari kita dengarkan kebijaksananya, ketiga, jagalah ritme yang penuh hormat. Rosario harus didoakan dengan ritme yang tenang, yang memungkinkan kata-kata itu bernapas dan maknanya meresap ke dalam hati kita. Terburu-buru dalam doa seperti mengganggu percakapan penting. Berdoalah seolah-olah kamu sedang berdiri di hadapan tahta surga, karena memang begitu. Duduklah dengan sikap hormat, berlutut, atau berdiri dengan perhatian, dan ucapkan setiap kata dengan sungguh-sungguh. Berdoalah di tempat yang tenang, mungkin di depan gambar kudus atau lilin yang menyala, agar perhatianmu tetap tertuju pada hal-hal suci. Pemazmur berkata, Diamlah di hadapan Tuhan dan nantikan dia dengan sabar. Mazmur 37:7. Keheningan ini menciptakan ruang untuk perjumpaan ilahi. Keempat, persiapkan diri secara rohani. Jangan langsung terburu-buru berdoa tanpa membaca keadaan hatimu, seperti kamu akan menyiapkan diri sebelum pertemuan penting. Mulailah dengan keheningan sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan. Ucapkan doa tobat untuk memurnikan hatimu dan undanglah Roh Kudus untuk membimbingmu. Roh Kudus adalah guru sejati dalam doa. Undang Dia untuk berdoa dalam dirimu. Bahkan 30 detik persiapan yang fokus dapat mengubah rosariomu. Ini seperti menyetem alat musik, menyelaraskan hatimu dengan surga. Kitab Suci berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri yang bersyafaat bagi kita. Roma 8:26. Kelima, berdoalah dengan niat yang spesifik. Setiap rosario sebaiknya dipersembahkan untuk niat tertentu, kebutuhan pribadi, keselamatan orang-orang tercinta, jiwa-jiwa di api penyucian, pertobatan para pendosa, perdamaian dunia, dan perlindungan gereja. Nyatakan dengan jelas niat itu di awal doa dan ingatlah sepanjang doa. Rosario adalah karangan bunga rohani. Setiap doa adalah bunga, dan niatmu menentukan siapa yang akan menerimanya dan untuk tujuan apa. Berdoalah dengan keyakinan penuh dalam parentaran Maria. Keraguan melemahkan doa. Berdoalah dengan keyakinan bahwa Maria mendengar dan bertindak. Dengan ketergesaan seorang ibu. Seperti yang ditunjukkan dalam pesta pernikahan di Kana, ketika Maria memohon kepada putranya, mukjizat terjadi, untuk menggambarkan keindahan rosario yang didoakan dengan baik. Bayangkan ini. Rosario adalah taman mawar yang megah yang dipersembahkan untuk Bunda Maria. Setiap salam Maria adalah setangkai mawar yang ditanam di taman rohani ini. Doa yang tergesa atau pikiran yang mengembara menghasilkan mawar yang lemah dan layu. Tetapi doa yang disampaikan dengan cinta, perhatian, dan pengabdian menghasilkan mawar yang hidup dan harum. Tidakkah kamu ingin mempersembahkan taman yang terindah untuk Ibu Surgawimu? Berikut adalah latihan praktis yang bisa kamu lakukan sebelum mendoakan rosario berikutnya. Tarik napas dalam 3 kali untuk menenangkan dirimu. Pegang butir-butir rosariomu dan berdoalah dalam hati,
Roh Kudus, ajarilah aku berdoa. Maria, ibuku, aku persembahkan doa-doa ini untuk, sebutkan intensimu. Bantu aku berdoa dengan seluruh hatiku. Untuk satu peristiwa, terapkan kelima prinsip ini, doa dari hati, meditasi atas misteri, ritme yang penuh hormat, persiapan rohani, dan niat yang jelas. Bahkan satu peristiwa yang difokuskan lebih berbuah daripada seluruh rosario yang didoakan dengan terburu-buru. Dengan latihan, kualitas ini bisa kamu terapkan pada seluruh doa. Ingatlah, mengubah cara berdoamu bukan soal kesempurnaan, tapi pertumbuhan. Setiap peningkatan membuka saluran baru untuk rahmat. Seperti kata Santa Teresa dari Avila, bukan panjangnya doa, tapi semangatnya yang menyenangkan Tuhan dan menarik kasih karunia-Nya, kuasa mukjizat dari rosario. Ketika kita mendoakan rosario dengan keterlibatan penuh dari hati dan pikiran, kekuatannya terwujud dengan sangat luar biasa. Sepanjang sejarah, kita menemukan begitu banyak kesaksian yang membuktikan kebenaran ini. Momen-momen ketika rosario menjadi saluran intervensi ilahi dalam keadaan paling genting. Pertimbangkan mukjizat di Monte Cassino. Selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, di tengah pertempuran brutal di biara strategis itu, sekelompok tentara Katolik membentuk lingkaran doa rosario. Mereka berkomitmen untuk berdoa dengan sepenuh hati meskipun lelah dan ketakutan. Selama serangan hebat, posisi mereka terkena langsung dan bunker mereka hancur total. Menurut perhitungan militer, tidak ada yang seharusnya selamat. Namun, semua anggota kelompok doa itu keluar dari reruntuhan tanpa luka. Di atas puing-puing, mereka menemukan rosario imam mereka masih utuh. Komandan mereka yang semula ragu, tersentuh oleh penyelamatan yang tak bisa dijelaskan ini, kemudian masuk biara. Salah seorang tentara bersaksi, rosario adalah perisai kami, bukan karena otomatis, tetapi karena hubungan kami dengan Bunda Maria, yang dibangun lewat doa penuh hati, perenungan misteri, dan kepercayaan pada perantaraannya. Atau pertimbangkan mukjizat di Hiroshima. Pada 6 Agustus 1945, ketika ledakan atom menghancurkan kota itu, 8 imam Yesuit tinggal di sebuah rumah hanya kurang dari 1 kilometer dari pusat ledakan. Secara ilmiah, mereka seharusnya tewas seketika atau terkena radiasi fatal. Namun, mereka semua selamat tanpa luka, dan rumah mereka tetap berdiri di tengah kehancuran. Ketika para ilmuwan bertanya kepada mereka, Pastor Schiffer menjelaskan bahwa komunitas mereka mendoakan rosario setiap hari dengan penuh devosi, merenungkan setiap misterinya dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Bunda Maria melindungi kami. Ujar Pastor Schiffer, bukan karena kami lebih layak, tetapi untuk menjadi kesaksian akan kuasa rosario yang didoakan dengan iman dan pengabdian. Selama puluhan tahun para ilmuwan mempelajari para imam itu dan tidak menemukan penjelasan alami atas keselamatan mereka. Kisah-kisah mukjizat tentang perlindungan fisik ini hanya menunjukkan satu dimensi dari kuasa rosario yang tak terhingga. Sebagai gembalamu, aku juga telah menyaksikan dampak rohaninya, yang meski tak terlihat, tak kalah mendalam. Dalam keheningan tengah malam di Vatikan, ketika beban perjuangan gereja terasa paling berat, aku berjalan di kapel dengan rosario di Tangon. Doa-doaku menjadi mercusuar yang menembus bayang-bayang yang ingin menelan Bahtera Petrus. Kejahatan zaman kita, perpecahan, keputusasaan, dan penipuan, berusaha menaklukkan gereja. Suatu malam aku berkata kepada seorang penasihat di Kat, Rosario mendorong mereka mundur. Kekuatan rosario terletak pada kemampuannya untuk memanggil kembali misteri-misteri kehidupan Kristus. Setiap misteri adalah gema kemenangan Yesus dan Maria atas setan. Iblis Jamatar mendengar misteri-misteri ini. Ketika direnungkan dengan pengabdian, setiap misteri menenun benang benteng rohani yang melindungi umat beriman dari kekacauan dunia yang terputus dari kebenaran kekal, di zaman ketika kecerdasan buatan dan relativisme moral menantang jiwa manusia. Doa kuno ini tetap menjadi jangkar yang tak tergoyahkan. Ia menghubungkan kita dengan realitas iman yang tidak berubah, ketika segala hal di dunia tampak bergeser di bawah kaki kita. Mengapa metode yang kubagikan ini, berdoa dengan hati, meditasi, hormat, persiapan, dan niat, begitu memperkuat kuasa rosario? Aku mengibaratkan doa seperti saluran suci yang menghubungkan surga dan bumi. Aliran rahmat tergantung pada keterbukaan hati. Doa yang mekanis atau pikiran yang melayang mempersempit saluran itu, seperti selang yang tertekuk menghambat aliran air. Tapi ketika kita berdoa dengan jiwa yang menyala dan pikiran yang menyatu dengan misteri, saluran itu melebar, meluapkan limpahan rahmat. Karunia Tuhan tidak terbatas, tetapi doa yang tergesa dan kosong membangun tembok yang menghalangi alirannya.
Doa yang sungguh-sungguh merabokan penggalang itu, bayangkan siarang orang tua yang letih, sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan satu rosario dengan sepenuh hati. Mengikuti metode suci ini, ia tidak hanya menemukan penghiburan sesaat, tetapi juga kekuatan sejati untuk menghadapi badai hidup. Metode ini tidak mendapatkan lebih banyak rahmat, ia hanya membuka jalan bagi apa yang ingin dicurahkan Tuhan kepada hati yang terbuka. Berhentilah sejenak dan renungkan pertanyaan yang mengubah hidup ini, apa yang bisa terjadi dalam hidupmu? Jika kamu berkomitmen untuk mendoakan satu rosario setiap hari dengan cara yang telah kuajarkan, bayangkan revolusi yang sunyi dalam jiwamu. Pertempuran rohani mulai mereda. Masalah yang kusut mulai terurai. Kedamaian yang dalam mulai berakar di tempat di mana dahulu ada kecemasan. Bayangkan hatimu semakin dekat dengan Maria. Tangannya yang lembut membimbingmu kepada Yesus, membuka pintu-pintu rahmat yang lama tertutup oleh distraksi dan terburu-buru. Rosario yang didoakan dengan benar, aku janjikan padamu, akan membuka jalan menuju jantung surga, di dunia yang terus berlari menuju gangguan dan mati rasa rohani. Satu rosario yang dipersembahkan dengan cinta menjadi pemberontakanmu terhadap kekuatan kegelapan. Apakah kamu akan mengambil senjata suci ini hari ini? Tantangan suci 21 hari. Anak-anakku yang terkasih, kita sedang berdiri di titik penentuan. Di hadapanmu terbentang dua jalan, satu adalah rutinitas doa yang sudah dikenal dan nyaman, yang hanya menghasilkan buah rohani yang terbatas. Jalan lainnya diterangi oleh Roh Kudus, menuntut lebih dari hatimu, tetapi menawarkan ganjaran yang tak terbatas. Jalan mana yang akan kamu pilih? Bayangkan kehidupan rohanimu 1 tahun dari sekarang, diperkaya oleh 365 rosario yang didoakan. Dengan benar, rahmat mengalir berlimpah. Perlindungan Ilahi digakan. Ikatanmu dengan Maria semakin dalam. Kehadiran Kristus dalam hidupmu menjadi lebih kuat. Transformasi ini tidak memerlukan bakat luar biasa, hanya sebuah keputusan untuk berdoa dengan kesadaran dan kasih, seperti yang ditulis Santo Louis de Montfort. Ketika rosario suci didoakan dengan baik, itu memberikan lebih banyak kemuliaan. Kepada Yesus dan Maria dan lebih besar pahalanya daripada doa apa pun. Sekarang aku memberikanmu tantangan suci selama 21 hari. Doakan satu rosario setiap hari dengan mengikuti metode yang telah kuajarkan. Mengapa 21 hari? Para ahli kehidupan rohani mengamati bahwa ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah kebiasaan. Dalam hal ini, cara baru dalam berdoa yang akan mengubah hubunganmu dengan surga, fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Bahkan jika kamu saat ini mendoakan beberapa rosario setiap hari, ingatlah, satu rosario yang didoakan dengan hati lebih kuat daripada 30 yang didoakan dengan tergesa-gesa. Jika kamu menerima tantangan ini, ambil keputusan sekarang. Letakkan tanganmu di atas dadamu dan katakan dalam hati, aku menerima tantangan suci ini. Bunda Kudus, tuntunlah aku. Anak-anakku, tantangan ini bukan hanya tentang memperbaiki suatu devosi. Ini tentang membuka hidupmu terhadap aliran rahmat surga melalui perantaraan Maria. Ini tentang menjadi seperti yang Tuhan ciptakan dirimu untuk menjadi, seorang kudus, seorang pejuang doa, saluran belas kasih ilahi dalam dunia yang sangat membutuhkan kesembuhan. Ketika rosario didoakan seperti yang telah kuajarkan, ia tidak hanya mengubah keadaan, ia mengubah jiwa. Dan jiwa yang diubah oleh rahmat mampu menghadapi keadaan apapun dengan iman, harapan, dan kasih. Saat kita mengakhiri waktu kita bersama, izinkan aku memberkatimu, semoga perjalanan rosariomu, dipandu oleh ajaran ini, menyatakan seluruh kuasanya dalam hidupmu. Semoga setiap butir membawamu lebih dekat ke surga. Semoga setiap misteri membuka hatimu pada kasih ilahi. Dan semoga setiap doa mekar seperti mawar dalam taman yang kau persembahkan untuk Ratu Surga, kuasa tersembunyi dari rosario sedang menantimu. Mulailah sekarang, dan semoga Tuhan memberkatimu berlimpah melalui perantaraan bundanya yang tersuci. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kamu pergi, jika pesan ini membangkitkan sesuatu yang dalam di hatimu, jangan biarkan itu berhenti di sini. Klik langganan dan aktifkan lonceng agar kamu tidak melewatkan satu pun kata dari kebenaran ilahi, pertumbuhan rohani, dan hikmat surgawi yang diilhami oleh Paus Leo XIV dan para kudus. Tinggalkan komentar di bawah untuk menunjukkan bahwa kamu berdiri bersama dalam misi ini. Bahkan dengan menulis, Paus Leo XIV, saja lebih membantu dari yang kamu kira. Dan tolong bagikan video ini dengan orang yang kamu kasihi, seorang teman, atau seseorang yang kamu pedulikan. Kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang mencari
kebenaran Tuhan hari ini. Bersama-sama, kita dapat membawa terang bagi jutaan jiwa.